Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Nah, ini saya senang kalimat ini. Ini kalimatnya Syekh Jami' yang dulu pernah kita ngaji. Yusuf Zulaikha. Ini kalimat menarik. Jadi waktu Nabi Yusuf sudah sukses, itu beliau bertemu lagi dengan Zulaikha yang sudah tidak lagi jadi putri, sudah jadi orang biasa yang mengenaskan nasibnya, sudah tidak secantik dulu lagi, bahkan sudah tua. Nah ini terus ada pernyataan semacam ini dari Allah. Ceritanya Nabi Yusuf itu, oh ini Zulaikha yang dulu ya, kok masih hidup ya? Mungkin begitu bahasanya. Mungkin kalau kamu ketemu mantanmu, ketemu lagi, kamu kok tambah mengenaskan sekarang. Nah, ini kalau di Syekh Jami' wong itu novel ya. Jadi, tapi kalimat ini dalam maknanya. Jadi kata Allah begini, kenapa kok belum meninggal si Zulaikha ini? Kan dia sempat memfitnah Nabi Yusuf. Kata Allah, aku belum mengambilnya, sebab dalam dirinya terkandung cinta kepada orang yang juga aku cintai. Karena ia sangat sayang padamu, bagaimana engkau mengira bahwa aku akan mengambil hidupnya? Matanya yang menangis memberikan kesaksian akan cintanya, meski sepanjang hidupnya kubuat dia putus asa. Nah, kini aku akan membuatnya kembali muda. Ia telah memberikan kepadamu jiwanya yang sangat berharga. Jika aku sekarang memberkainya, jadikan ia sebagai bagian jiwamu. Nah, kalau di novelnya Jami' kan kemudian menikah Yusuf Zulaikha ini. Jadi kenapa sih kok Allah tidak mengambil tindakan pada Zulaikha ini? Karena Allah sayang, cinta sama Nabi Yusuf, sementara dalam hatinya Zulaikha ada Nabi Yusuf. Tidak mungkin aku menghancurkan dia, karena dalam hatinya ada dirimu, sementara aku sangat mencintainya. Ini pentingnya teman-teman. Ayo dihidupkan cinta pada Rasulullah itu dalam diri kita. Berarti di batin kita, di kolbu kita ada Rasulullah. Nah, kalau sudah ada makhluk yang paling dicintai Allah itu dalam batin kita, ya insya Allah seperti firman-Nya Allah pada Nabi Yusuf ini. Apa ya tego aku melakukan yang menyakitkan pada dirinya, wong dalam hatinya ada dirimu yang aku cintai. Nah ini silahkan teman-teman pakai logika ini kalau ada yang tanya, kenapa sih kita harus mencintai Rasulullah? Kenapa kita memperbanyak sholawat dan lain sebagainya? Dalam rangka apa? Menghidupkan Rasulullah dalam diri kita. Menghidupkan kemuhammadan kalau pakai diksi minggu lalu. Berarti apa? Ada yang paling disayangi Allah dalam diri kita. Kalau yang paling disayangi Allah dalam diri kita hadir, tentu saja Allah akan sayang pada kita. Yo kalau di kamar kos-kosanmu ada orang yang dicintai temanmu, lo itu kan orang yang dicintai temanmu itu akan ditilik terus kan sama yang mencintai dia. Nah, meskipun mungkin yang datang ke kamarmu itu tidak suka sama kamu, tapi kan akhirnya datang sama kamu juga. Nah itu cara berpikirnya begitu. Nah ini saya ambil dari kisahnya Yusuf dan Zulaikha dari Syekh Abdurrahman Jami'. Tapi memang ada juga kisah nyata. Kalau tadi kan karangannya Syekh Jami'. Kisah nyata tentang Rasulullah. Ini saya baru saja dapat tadi sore. Jadi ada seorang ulama bernama Syekh Isa Bayanuni. Beliau ini dari desa Bayanun di kota Aleppo, Suriah. Syekh Isa ini sangat mencintai Rasulullah. Sampai satu ketika beliau bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah terus bilang padanya, wahai Bayanuni,
Kami sudah menyiapkan tempat untukmu di dekat kami. Nah, setelah itu Syekh Isa ini berangkat haji ke Mekah. Ziarah di makamnya Rasulullah. 3 hari setelah ziarah beliau sakit terus wafat. Dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah tahun 43. Tidak lama, beberapa tahun setelah wafat, makam beliau dibongkar. Karena biasa kalau di sana kan makam itu ditumpuk-tumpuk. Dan ternyata jasad beliau masih utuh. Meskipun sudah beberapa tahun. Orang-orang takjub. Tapi terus orang-orang paham. Kenapa kok bisa begitu? Dari syair beliau sendiri. Jadi beliau menulis syair yang sangat indah, yang maknanya ternyata persis sama dengan yang dialami. Jadi beliau nulis syair seperti ini. Jasadun tamakkana hubbu Ahmadin fihi tawahi innal ardo la tablihi. Jasad yang menyimpan cinta pada Ahmad atau Nabi Muhammad, demi Allah tak akan pernah dimakan bumi. Au kaifa yablihi turab wa hubbuhu fi qalbihi wa madkhuhu fi fihi. Bagaimana tanah akan menghancurkannya sedangkan cinta pada Nabi ada di hatinya dan pujian pada Nabi ada pada lisannya. Akfir alaihi minas sholah, perbanyaklah sholawat pada Nabi. Fa innaha nurun likobrika indama ta'wihi. Karena itu akan jadi cahaya di kuburmu saat engkau memasukinya. Nah, ternyata beliau sendiri yang nulis syair seperti ini dalam rangka cintanya pada Rasulullah. Dan oleh Allah bunyi syair ini dibuat persis sama dengan kondisi beliau sendiri. Kalau ini kisah nyata. Nah, baik. Ini logikanya sama. Jadi kalau dalam diri kita ada cinta pada Rasulullah, kalau Rasulullah hidup di hati kita, bahkan tanah pun tidak akan berani menghancurkan kita. Kalau mulut kita terbiasa memuji kekasihnya Allah, ya tanah juga tidak akan berani menghancurkan jasad mulut kita. Nah, ini cara berpikirnya saat itu. Baik. Ini ya, jadi ini dasar-dasarnya, logik-logiknya. Kalau teman-teman bertanya, kenapa sih hubungan dengan Rasulullah itu harus ke tataran cinta? Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.